Nabi Muhammad pernah bilang ketika ditanya bangunan apa yang pertama kali dibuat di muka bumi? Ka'bah. Masjidil Haram, Ka'bah. Nah itu pertama. Yang kedua apa? Baitul Maqdis. Apa itu? Itu bangunan pertama Masjid kalau Aqsa. di Iya, yang kita yakini Ka'bah. Palestina. Yang kedua Palestina, Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Apa itu Yerusalem. Kota Yerusalem. Bukan kotanya tapi itu kompleksnya, kompleks Baitul Maqdis. Lu ingat Isra Miraj yang dulu kita omongin nggak? Itu di belakang Feren tuh ada gambar itu. Kamu expect aku inget? Enggak, kita ngomongin waktu itu di sini juga loh Isra Kayaknya ada Miraj, aku perjalanan spiritual Nabi Muhammad. Oh, itu sama Remon. Oh iya, sama Remon. Tapi Itu lu di ingat belakang kan? lu tuh. yang pas Belakang lu tuh. yang pas Tuh, kemarin Baitul tiba. Maqdis. Oh, itu ada di Yerusalem. Ya itu yang maket kemarin pas tiba nggak? Iya. Pas gua datang itu. Betul. Dia kan ada di juga. Nah, ada di itu juga. yang kompleks itu loh yang ada. Itu yang iya. kedua dibangun. Oke. Nah, setelah ada banjir Nabi Nuh, Ka'bah itu terus kemudian ketutup sama banjir. Setelah itu rusak. Oke. Maka Abraham itu atau Ibrahim dalam keyakinan orang Muslim itu meninggikan kembali dasar-dasar Ka'bah. Ibrahim ngerjain sendiri. Ngerjain sendiri. Dan ketika dia ngerjain sendiri, anaknya ngeliat, anaknya mau bantu. Tunggu. Ka'bah lu tahu yang mana? Oh iya betul dulu. Betul dulu. Lu tahu Ka'bah yang mana? Nanya kafir aja nggak Iya dijawab. tahu yang kota hitam kan. Oke. Bagus. Nah setelah benar. terus kemudian Nabi Ibrahim bangun Ka'bah itu sendirian dengan tangannya, maka Ismail bantu. Ismail tuh sepupunya kan. Anaknya. Sepupunya ada yang lain. Ishak. Bukan, itu cucunya. Itu anaknya, sorry. Loh. Ishak anaknya. Terus Ismail? Ismail anaknya dari istri yang berbeda. Oh, dia punya 2 istri. Dia punya 4. Beda sama Kristen ya? Sama. Loh, Kristen kan cuma Sarah doang. Nah, Abraham sama yang Sarah. diceritain. Oh. Tapi ada nggak diceritain? Jadi gini ceritanya. Abraham punya istri namanya Sarah. Oke. Lalu kemudian ketika dia sama Sarah kan nggak punya anak nih ceritanya nih. Nah waktu itu paceklik juga nih. Nah karena paceklik di daerah Kanaan. Paceklik apa? Paceklik. Paceklik tuh ini Famine. musim di Nggak bisa nggak ada makanan. Nggak ada makanan. tumbuhan gak tumbuh yang harusnya musim lu bisa makan kemarau. gandum. Ya bisa. kemarau. Kemarau tapi nggak ada makanan ya. Nggak ada makanan. Ya, oke. Nah, itu paceklik. Kanaan tuh biasa paceklik. Maka waktu itu negara yang paling bagus agriculturalnya di dunia itu Mesir. Maka pergilah Abraham ke Mesir. Disitulah terus kemudian singkat cerita dia dapat namanya Bunda Hajar. Nah Bunda Hajar nih terus kemudian ketika dinikahi malah dapat anak duluan namanya Ismail. Setelah Ismail lahir baru kemudian Sarahnya hamil mengandung. Oh. Berarti siapa yang kakaknya? Ismail atau Ishak? Ismail. Bagus. Adiknya siapa namanya? Ishak. Betul. Ibunya Ismail siapa namanya? Ayo lo. Mama Ismail. Oh iya. Ibunya Ismail. Ini lagi nih tes. Oh jadi gini saat kalau Feren tuh dia ingat nih. Dia linear, ya? Itu dia ingat. Tapi ketika dia udah ingat yang ini, Iya, yang ini harus dilupain nih. Kayak gini, aku tahu. Kepalanya Feren tuh kayak monitor. Jadi kalau dia udah scroll, yang di atasnya Lupa. Ya. Oke. Tadi baru dibahas Bunda siapa? Anaknya Ismail. Iya, Itu aku ingat. ibunya. Iya Siapa? Namanya Bunda siapa? Siapa? Lupa namanya ibunya. Gua jujur ketularan sama Feren nih kayaknya. Anjir. Kalian menyudutkan aku dan Raymond juga gitu. Iya sama kalian. Ternyata sama. Namanya Hajar. Maaf ya. Aja. Aku tadi mau jawab Odija lagi. Khadijah. Khadijah Iya, beda Nabi Muhammad kan. Ya, nah gitu. Tapi berarti Abraham sama Ismail sama Ishak bareng-bareng bangun Ka'bahnya Ya. supaya baru. Nah, jadilah Ka'bahnya itu persegi panjang. Oke. Nah, ketika di zamannya Nabi Muhammad direnovasi lagi nih Ka'bahnya karena mau rusak. Nah, proyeknya itu di kepala proyeknya namanya Walid bin Mughirah. Pak Walid lah namanya. Nah, Pak Walid ini bilang sama seluruh orang Quraisy, kita lagi mau bangun Ka'bah nih ya, tapi jangan pakai duit yang haram ya, jangan pakai duit riba gitu. Oke, kita kumpulin. Duitnya dikit. Nggak nyampe terus untuk buat Ka'bah yang sebesar Nabi Ibrahim. Akhirnya Ka'bahnya diperkecil jadi kayak kubus. Harusnya kan persegi panjang nih. Oh, iya gua Ka'bahnya ingat ada nih, 2. Bukan, Ka'bahnya diperkecil. Diperkecil. Karena Dulu duitnya nggak cukup. Loh, yang bekasnya Ibrahim bangun itu? Gede. Oke, terus mana ini yang gede? Nah, ini Ibrahim nih, segini nih. Terus jadi segini. Kenapa? Karena uangnya nggak cukup. Duitnya nggak cukup. Oh, soalnya akhirnya dikecilin di intinya aja. Enggak, kenapa nggak dibiarin gede aja? Nah, karena duitnya nggak cukup. Karena duitnya nggak cukup dan ini rusak. Ini bahaya nih kalau rusak nih. Rusak. Kan tadi ada keyword rusak dibilangin.
Dari zaman Nabi Ibrahim ke zaman Nabi Muhammad, akhirnya ini bangunan rusak. Terus ayo kita benerin, Oke. ayo kita Kalau benerin. koi aja gak sabar ya, siapa lagi mau jelasin lu? Coba. Ayo kita Iya, benerin, aku- duitnya nggak cukup, ayo Bener. diperkecil, Iya. jadi kotak, jadi persegi. Jadi persegi. Aku tuh udah paham ceritanya, tapi kata rusaknya nggak ada. Jadi makanya tadi. Iya, Ngomong rusak. nggak ada di otakku. Jadi aku mikirnya kayak Ibrahim buat Ka'bah gede, terus yang lain itu pengen buat Ka'bah juga, tapi nggak mampu sama kayak Ibrahim itu loh. Oh Dia babnya iya, kecil. jadi dia kabarnya sama, cuma diperkecil karena duitnya kurang. Oke. Dia Emang nggak ada yang mau Kok nggak fokus dia sih? Nggak ada apa, nggak ada yang mau nyukupin. nggak ada yang mau nyumbang. Ya memang duitnya mereka nggak ada waktu itu. Nggak ada yang mau nyumbang. Nggak sama ada yang mau sekali. nyumbang. Abis udah. Nah maka sisanya tuh donasi? dibuatin gini, namanya Hijar Ismail. Apa? Apa donasi? Itu mereka udah open, itu bahkan mereka udah open donasi. Iya, udah. Duitnya tapi cuma kekumpul segitu. Iya, Dulu Akhirnya belum ada solusinya, platform kayak traktir. iya, dulu nggak ada tuh Karena Saweria. waktu itu harus dibuat dengan bahan-bahan yang mahal. Oh, banyak apa? Ustaz? Bahannya batu. Tapi harus diambil dari Jabal Nur. Nah itu untuk membuat itu waktu itu Arab belum punya teknologi yang bagus dan belum punya duit yang banyak. Oke, sekarang kan udah pada kaya-kaya nih Islam, harusnya bisa digedein lagi. Bisa. Tapi Itu nggak- bagus. jadi nggak sakral. Ya bagus. Sebenarnya itu pernah dibuat lagi seperti awal. Tapi pernah ya? Pernah. Oh iya? Tapi dibalikin lagi. Karena Karena ada keputusan pokoknya mungkin lebih pada keputusan terbiasa ya. Jadi akhirnya orang dibalikin lagi ke situ. Setauku aku pernah baca bahwa itu pernah dibalikin lagi dalam kondisi yang semula, tapi dibalikin lagi. Gitu. baru tahu kan? Mm-mm. tapi jujur menurut gue ya, belakangan ini curiosity dia udah mulai walaupun meleset-meleset sering pertanyaannya, tapi iya. beberapa tuh on point loh. Tapi emang iya beberapa tuh Beberapa kayak, on point oh banget iya loh. bener juga ya. Iya. Jadi emang kayak Feren tuh lempar peluru aja. Iya. Yang kena yang mana belakangan. Yang penting kebanyakan emang miss kan. Tapi sekalinya kena tuh kena banget. Bener lagi analoginya. Lu kayak Star Wars or nembak-nembak gak kena Tapi gitu. the fact bahwa lu, Iya betul. dia kalau Starship. sambil koi lebih berani. Nah, itu bener The sih. fact bahwa Iya. berarti lu bakal jauh lebih cepat pinter setiap lu. Iya, lu lebih keluar sih kalau ada Lebih, koi. iya. Keluar Iya, jinnya. Kodam lu keluar. Mungkin kodam. soalnya nggak, aku tahu kenapa. Soalnya kalau misalnya aku cuma bertiga sama kalian doang, nggak ada yang translate kan. Terus misal aku naik kenapa pun, kalian translate-nya pun juga tetap nggak paham. Apa? Oh, Ini itu ini butuh kayak butuh jembatan Jadi dia lu emang. bilang kita nggak bisa ngejelasin gitu ya? in a way. In a way. Terlalu Ya, pinter, nggak- terlalu terlalu pinter, pintar. terlalu pinter. Coba lu tanya kodamnya koi Kodam. apa? Kodammu apa? Apa? Kodam. Babi air. Haram dong. Apa? Haram. Lah kan kodam. Iya. Nggak gua makan. Heeh. Nggak gua makan, nggak Dia gua ada sentuh. apa? Apa? Harimau air dia. Lu harimau air. Harimau Sumatera. Iya air kayaknya. Nah, air kan tuh sama lu berdua. Harimau Sumatera. Enggak, gua babi air gua enggak tahu ya, gua asal jawab ya. Gua enggak pernah cek-cek gituan anjir. Ya udah lanjut. Lanjut. Seorang perempuan muslim tidak boleh menikahi laki-laki non-muslim. Ya. Tapi laki-laki muslim boleh menikahi perempuan non-muslim. Ya. Ini menunjukkan standar ganda dalam suatu aturan pernikahan. Bagus. Ini Rey. kan kemarin kita udah bahas beberapa. Kalau jawaban pendeknya, kalau jawaban yang diperbolehkan sama mama, karena cowok itu kan mendidik, imam kan. Jadi ada chance buat dia bisa mendapat pahala dengan mengconvert. Kalau cewek itu nggak ada chance karena dia harus diimami gitu loh. Kalau diimami bukan dari Bagus agama Islam, ya jadi gitu. Itu kenapa Best. cowok oke boleh. Bagus nih. Benar. Benar. Jago ya Islam berarti. Jadi lu bisa menikah dengan pria muslim. Berarti Sama Raymond lu bisa. Muslim kan? Bisa ngimamin lu. oke. Iya. Contoh nih analogi ya. Berarti Islam lumayan pintar ya kalau misalnya ini kan kayak Gimana? Islam lumayan pintar, dia udah oke, mulai oke. enlightenment nih. Nah. kayak marketingnya maksudnya kayak dia Marketing. Oh, maksudnya itu cara Islam untuk memperbanyak umatnya ya? Maksud lu itu kan? Iya. iya gak sih? Iya, benar. Tapi gitu soalnya di dalam Kristen tuh nggak boleh. Ah, Kristen nggak boleh nikah beda agama. nggak boleh. Setahu aku nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Berarti tertutup. Bukan dong. lebih banyak, bukan Kayak lebih banyak. memang lebih enggak banyak. lebih di ada ayatnya kayaknya. Tapi Ayatnya apa ayatnya? Ini kacau nih. Udah pasti dia nggak tahu dong. Langsung buka Google. Ini makanya dia merasa terintimidasi kalau ini Kristen kita udah nggak kasih boleh feedback sama nikah netizen beda. loh. Iya iya. Kita Nanti harus abis kayak- aku dimarahin lagi. Nanti kita siap Pasti gue dimarahin dihujat lagi. gara-gara nggak Bahaya sabar lu, sama Feren. 2 Korintus nomor 14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Seimbang dengan orang Seimbang tidak. dalam arti agamanya. Itu bukan firman Tuhan dong itu. Itu kan surat Paulus. Korintus. Surat Paulus itu. Heeh. Berarti Paulus itu. Itu surat Paulus terhadap jamaah di Korintus.
Tapi ada nggak Yesus ngomong dia larang? Dia baru tahu deh. Aduh, baru tahu lagi gue nih mata kayak gitu tuh. Gue sangka sama aja semuanya. Nah, yaudah makanya kita harus buat segmen belajar Kristen dari Ustadz. Oke. Coba Tapi kalau bener ya, dipikirin, ini berarti surat kan berdasarkan wahyu. Ya. Kalau misalnya dianalisa lagi secara statistik nih cowok Muslim nikah sama cewek yang Kristen, ada chance kecil di mana cowoknya yang murtad. Ya bisa banget. Karena sebenarnya kalau menurut by the way gini ya, aku jelasin dulu ya. Keyakinan orang-orang Kristen adalah sebenarnya surat-surat Paulus itu termasuk adalah firman Tuhan. Karena dibimbing oleh Roh Kudus kata mereka. Cuman kan nggak langsung dari Yesusnya. Tapi kalau Yesusnya aku yakin juga pasti ketika dia nganjurin menikah pasti menikah dengan satu iman. Karena secara logika pun sebenarnya semakin kalau visi kita kan Rebas visi tadi pas jelasin bisnis nih. Nah visi itu penting banget tuh dalam pernikahan. Kalau visinya beda itu bisa kacau tuh pernikahan tuh. Tapi kalau yang lain-lain beda masih oke sebenarnya. Nah contoh ya, misalnya kalau kita lihat ya di dunia motivasi zaman sekarang psikologi ternyata cewek itu memberikan influence, cowok itu yang memutuskan. Tapi influence adalah cewek. Betul. Dalam beberapa kasus cewek itu lebih powerful daripada laki-laki. Bukan beberapa sih. Nah, tapi kita harus tahu who is deciding tetap laki-laki. Gitu. Walaupun influence-nya pada perempuan. Makanya laki-laki tetap boleh menikahin yang non-muslim. Atau yang bukan non-muslim ya, ahli kitab namanya. Gitu. Menjawab nggak pertanyaannya? Menjawab ya. Jadi Bukan jadi nggak standar ganda ya. Hmm. Karena beda-beda konteksnya gitu. Ngerti kan? Gak perlu gue jelasin ulang kan? Dia udah nolak ke gue nih soalnya. Ngerti ya, oke lah. Oke lah. Oke. Gimana? Nah, pertanyaan lain. So far bisa dijawab semua loh sama Iya, Ustaz Felix loh. Iya. Iya sih. Koi aja bisa. Iya, nggak bisa dijawab Ustadz. Ya udah sekarang aku nanya ke Koi. Oke. Ya coba apa? Banyak Apa, orang yaudah. yang mengaku dapat wahyu. Bagaimana cara membedakan wahyu yang benar dari Tuhan dan bukan? Bagus. Mampus. Beneran yang susah lo nanya ya. Bagus. Cara banyak orang Mengaku dapat wahyu nih. Tapi gimana cara bedain wahyu yang benar dari Allah dan yang bukan? kalau gua cukup dengan melihat yang dia akui sebagai wahyu itu merugikan orang lain apa enggak. Wah. Apakah memperkaya diri dia sendiri atau membuat orang lain malah malah menyembah bukan yang seharusnya. Kayak misalnya banyak nabi-nabi palsu kan, tiba-tiba ada hari ini lebaran, tahu dari mana? Saya habis nelpon Allah. Itu kan dia ngaku dapat wahyu tuh. Iya. Dia ngaku dapat wahyu tapi kalau kita punya fondasi Islam yang kuat, sangat tidak mungkin kita bisa nelpon Allah. Karena yang bisa nelpon Allah cuma Nabi Muhammad, orang terakhir yang bisa nelpon Allah kan. Telepon literate Oh, Lu Coba tahu dijelasin. standar kalau enggak. komunikasi. Ya, enggak waktu itu kan pernah ada tuh ya kan imam yang ngaku pernah nelpon Iya, Allah kan. ada. Dia bersikeras. Padahal kan tuh Make sudah sense. tidak mungkin. Kita kan mengimani 25 nabi dan rasul dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Jadi ketika ada orang ngaku nabi baru, mau dia ngaku punya wahyu sebesar apapun, sesakti apapun, kalau fondasi kita udah tepat nih, kita nggak akan percaya. Itu udah tahu kita bedanya di mana. Tapi itu banyak orang tuh yang kayak merasa dapat dari mimpi, Oke. dapat dari mimpi doang sih. Oke. Tag team gua. Kalau Felix, silakan. Oke. Kalau menurut gue there's no way. Nggak tahu ini otak gue sebatas there's no way to know apakah dia absolutely right Dari atau Tuhan no. atau Tapi udah ada arahannya, yaitu apa yang udah disetujuin bareng-bareng di Al-Quran dan hadis-hadisnya. Sisanya permainan akal sehat menurut gue. Oke. Ya. Gue jawab ya. Silakan ketua. Bagaimana cara Feren membedakan toko palsu dan toko asli di marketplace? Yang ada shopping mall-nya. Oke, apapun lah. Ya. Ya, ada shopping mall pertama. Ya. Terus apa lagi? Supaya kita nggak ketipu. Panduan Banyak supaya rating, nggak ketipu. banyak rating. Banyak rating. Terus apa lagi? Asli sama palsu ya? Ah, Asli palsu tuh maksudnya barangnya asli atau? apapun tokonya nih. Ya. Kita bicara tokonya dulu, nanti baru barangnya. Kalau di chat balas. Oke, bagus. Sekarang kalau barangnya asli. Tahu dari mana iPhone kita asli atau enggak? Atau Samsung kita asli atau enggak? Gak bisa tuh. Bisa tahu ya? Bisa dong. Apa yang menyebabkan satu barang ini asli nih? Apa ya misalnya? Oh ada. Apa? Apa yang dibuka tuh pertama kali? Anjir dipandu loh, dipandu. Ayo. Apa yang dibuka? Kotaknya. Oke. Iya, terus. sebelum kotaknya ada apa tuh pas buka kotak? Kresek. Setelah kresek sebelum kotak. Nih. Sebenarnya nggak salah.
Ya, ini kresek nih. Susah ya jadi sederhana ya. Ini kreseknya. Lu ambil kotaknya. Iya. Nah, Apa yang lu buka buat dulu? lu buka kotak tuh harus ngapain dulu? Biar Oh kotaknya itu kebuka. isolasi. Green pill. Isolasi. Green pill. Nah, Bahasa apa? kalau isolasi berarti lu selama ini beli yang palsu dong. Isolasi doang. Isolasi. Ada segel namanya. Segel. Terus apalagi ada hologramnya. Ya kan? Ya. Ada hologramnya pertanda bahwa ini adalah dijamin gitu kan ya. Oke, Oke, Bisa setelah cek kita serial buka numbernya. ada apa insurance. Insurance itu apa sih? Asuransi. Jaminan. Kartu Emailnya jaminannya. bisa dicek, serial Betul. numbernya bisa dicek dan SNA, lain-lain. Semua betul. dari sumber utamanya. Betul. Itu namanya Oke. adalah proof. Iya. Berarti yang membuktikan wahyu dan bukan wahyu adalah proof, argument. Proof, Harus ada bukti. Contoh. Contoh, Yesus. Yesus itu kan nabi kan? Ya. Yesus diragukan nggak bahwa dia adalah nabi? Enggak. Lu baca Alkitab nggak? Iya diragukan. Kalau dia nggak diragukan, Yesus itu diragukan banget. Oke. Yesus itu diragukan dari kecil dan senior dia dari orang-orang Yahudi, para rabi-rabi itu semuanya bilang ini adalah nabi palsu. Oh. Karena mereka nggak suka bahwasanya Yesus itu adalah nabi dan Oke. Yesus berkali-kali membuktikan bahwa dia benar-benar adalah lebih daripada yang lain. Kalau Islam mengakui nabi, misalnya contoh di dalam Alkitab, dia menggandakan makanan dan anggur. Ya kan di dalam Alkitab kan itu ada mujizat pertamanya dia kan. mujizat. Jadi rotinya jadi banyak, anggurnya jadi banyak, cukup untuk semua perjamuan. Dia menghidupkan orang mati. Benar. Dia menyembuhkan penyakit lepra, kusta dan buta. Isn't that as a proof? Ya. Maka orang-orang kayak dia ngomong gini, kalian masih nggak percaya? Kalian mau bukti apa lagi? Bahwa aku bawa sesuatu yang tidak biasa nih. Oh. Nah, itu proof. Maka wahyu pasti ada proof. Berarti orang yang punya wahyu itu harusnya punya superpower. iya super power oke lah. Bagus. Bisa Tapi- memberikan proof. Tidak selalu super power ya. Iya. Yang penting ada proofnya. Nah, Iya. orang-orang yang aku wahyu sekarang nih yang di pertanyaan ini, Ada mereka proof pernah gak membuktikan itu? Apa cuma ngomong doang? Jadi Anonom. membuktikan tuh dalam arti ya magicnya mereka kan, sulapnya mereka. Betul, superpower kita pakai termsnya Iya, Feren, superpower. iya, superpower. Superpowers yang dimaksud adalah harus relevan di zaman itu. Contoh ya, di zamannya Yesus itu orang nggak ada yang bisa ngidupin orang mati. Setinggi tingginya terus kemudian tingkat pengobatan Ya. di zaman itu nggak ada yang bisa ngidupin orang mati. Lepra, kusta, buta nggak bisa. Sekarang lepra, kusta, buta bisa mungkin disembuhkan. Zaman dulu itu sangat relevan. Iya. Iya. Musa membelah lautan. Gitu kan ya. Itu relevan banget karena tukang sihir semua ada di situ. Ada yang bisa gerakin tali, dia punya tongkat bisa rubah jadi ular, makan tali-tali itu semuanya habis dan bisa belah lautan. Sekarang bisa nggak orang belah lautan? Literally bisa. Nah, pakai Bisa. apa? Pakai teknologi. Beneran bisa. Bisa. Orang buat ini. Iya, jembatan segala macam. Karena kayak dulu manusia kan nggak bisa terbang. Iya, Terus ada itu. betul. Bisa ada Ya, pesawat. teknologi Superpower. buat pesawat. Nah, jadi dia bawa super power yang bagi orang zaman dulu amaze. Dan tau nggak artinya mukjizat? Mukjizat itu dari bahasa Arab. Artinya dalam bahasa Inggris apa? Arti dalam bahasa Inggris. Nah, mukjizat artinya dalam bahasa Inggris apa? Re? Mire. Miracle. Miaya. Miracles. Miracles artinya apa? Keajaiban. Salah. Mukjizat artinya bukan miracles. Artinya adalah sesuatu yang membuat orang menjadi lemah. Literally, kalau orang lihat itu, lututnya langsung kayak konyaku. Karena tidak percaya itu bisa terjadi ya. Benar. Oh. Jadi orang Saking zaman mustahilnya itu terjadi waktu itu, ketika beneran dilakukan orang lututnya langsung lemes dan langsung dia tersungkur sujud. Berarti sujud itu adalah sebuah aksi ketika orang benar-benar overwhelmed dengan sesuatu. Nah, gue mau lanjutan nih yang simplify pertanyaan tadi. Itu kan dalam konteks nabi. Ya. Nabi palsu dan wahyu gitu. Tapi kalau misalnya kita walaupun nggak tujuannya untuk mendakwah atau menyebarkan informasi yang salah ya, misalnya nggak ada apapun, tapi kita kayak kemarin gue mimpi kayaknya gue dapet wahyu deh. How do you know it's real or not? Ya. Misalnya gitu, dalam konteks keseharian manusia gitu. Sudah pasti nggak real. Sudah pasti nggak karena Kalau wahyu manusia bilang wahyu udah terputus. berarti udah nggak ada wahyu sekarang. Oh iya sih. karena wahyu terakhir bener-bener Rasulullah kan. Benar. Itu tadi makanya gue balik di situ kalau kita udah punya fondasi ya kita percaya kita ajaran-ajaran 25 nabi dan rasul tadi kita tahu wahyu terakhir tuh udah di Rasulullah. Habis itu udah nggak Berarti ada lagi. siapapun dari zaman Rasulullah sampai sekarang yang mengaku bahwa dia punya wahyu adalah False. palsu. Udah, berarti Tapi jawabannya sesimpel itu. Even sesimpel kayak wahyu, oh aku kemarin dapat mimpi, aku dibisikin Tuhan katanya, misalnya buat dirinya sendiri, oh aku harus milih ini dan Menurut lain-lain. ajaran agama Islam Itu false. Itu false. Itu false. Berarti no wahyu
Iya. Dari sekarang sampai zaman Tuhan By the way, Ray, ada orang yang aku begitu. Hah? Ada orang yang aku begitu. Iya, di Kristen pun tuh ada orang yang kayak merasa pernah ke neraka. banyak, setahu gue tuh banyak. Banyak. Berarti bukan ini bukan hanya ke neraka, tapi dia merasa bahwa dia dapat sesuatu pesan baru dari Tuhan. Banyak. Iya, iya. Ada banyak. Nah, menurutku yang mana ya ini ya? Pasti yang lagi viral nih belakangan ini nih. Enggak juga. Banyak banget. Enggak Tapi sih, ada banyak. satu gue pernah lihat video yang sangat mengganggu gue sebenarnya. Karena bentukannya kajian Islam banget saat. Iya. Terus dia bilang, saya lupa Habib siapa. Tapi pokoknya inti videonya adalah ada orang meninggal. Terus ini orang ini baik katanya, nggak pernah Iya. sholat, nggak pernah apa, tapi nggak Iya. pernah sholat tapi baik banget. Ketika dia meninggal sama si Habib tuh dikasih catatan, dimasukin ke kafannya. Katanya nanti pas malaikat nanya kasih aja kertas ini, nggak dihisap. Iya. Dan itu kan kajian maksudnya. Iya. Gila ini kan Iya, sangat itu ya apa ya? OP ya, sangat OP. Melenceng banget gitu loh. Iya, iya. Tapi dibungkus dengan Kajian. keislaman sekian. benar. Dan kajiannya juga bukan bentuk yang aneh, bukan yang Iya. kayak gus-gus yang saya akan manggung di London Inggris, tuh kan bukan yang gitu loh, bener-bener terlihat soleh banget. Iya. Itu mengganggu banget sih saat Iya, karena itu kan betul. udah melenceng dari basic yang harusnya kita pegang ya. Iya, banyak sekarang. Contoh misalnya kayak ada yang bilang dia bisa apa namanya, kalau ditanya siapa man rob buka, bilang aja Pancasila. Ah iya, yang gitu-gitu gitu-gitu. tuh sekarang tuh banyak. Tapi ini mutlak. Bahwa tidak ada wahyu. Ini mutlak. Mutlak. Part of faith. Part of it bener. Bukan, Iya. maksudnya kalau mutlak berarti bisa di-enforce untuk siapapun di seluruh dunia yang menganut agama Islam yang mengaku bahwa dia menerima wahyu, bahwa lu false. Iya. Bener, harusnya gitu. Iya, Makanya itu sangat mengganggu Tapi, gua. nah, karena kalau misalnya ini hal yang mutlak dan sangat bisa didibang, kenapa dibiarkan banyak banget yang tetap bisa ngeklaim kayak gitu? Nah, itulah karena pengikut orang-orang bodoh tuh pasti masih banyak. Ya karena ternyata kenyataannya Kalau mutlak simple soalnya harusnya. Iya. Misalnya, ini orang ada videonya gitu langsung bilang, ini salah, tindakan salah. Iya. Iya. Ini salah. Iya. ini Tapi salah. ternyata Iya di kan? lapangan emang banyak yang nggak tahu kemutlakan itu. Iya. Mungkin ibaratnya kayak setan gitu loh, Rey. Kan masih banyak orang yang percaya kan. Iya. Kayak dukun. Kemarin tau nggak ada yang ngaku jadi Imam Mahdi? Siapa itu? Tahu nggak usah Imam Mahdi. Ada yang pernah di Indonesia ngaku bahwa dia adalah namanya Lia Eden. Nah, dia Eden. Nah, dia mengaku adalah pertamanya dia ngaku nabi, dapat wahyu. Yang selanjutnya dia ngaku dia malaikat Jibril. Nah, Oke. Nah, terus mati. sempat nungguin Mati? UFO. Iya. Di Monas sempat kumpul nungguin dijemput UFO. Betul. UFO-nya nggak datang Lu terus. ini orang Indonesia. Iya. Dia Ibu-ibu. Eden. Ibu-ibu kayak sen ke kanan belok ke kiri. Terus dia bilang dia malaikat Jibril. Kan lucu. Nah, bagiku itu jadi lucu-lucuan aja. Oh. Dan pengikutnya cukup banyak loh. Cukup banyak. Iya. Satu rumah tuh semua pengikut dia. Teman-teman Gue komplek. lupa nama agamanya apa kayak kerajaan surga apa gitu Iya. bukan namanya. Satu rumah. Teman Namanya Lia Eden. Ini kayaknya udah mulai lost deh. Iya, Bang. Jadi maksudnya ya, memang banyak sih. absurd apapun akan ada yang ikut gitu maksudnya. Di Amerika ada namanya sekte Heaven's Gate. Dia minta orang-orang ngumpul di satu tempat bunuh diri bareng-bareng. semua. Aduh. Dan itu terjadi. Iya. Mau gue tambah lagi gak? Apa? Di Thailand 2 tahun lalu namanya Prabida. Lu tahu saking umatnya menganggap dia sakti, itu daki dia nih pakai sendok diginin dimakan mau umatnya. Ih, Nah, dia nggak mandi ya? Sama kotorannya